BPS baru meluncurkan data terakhir pertumbuhan ekonomi tumbuh 5,12%. Namun di tengah masyarakat justru ini menimbulkan kegaduhan karena banyak ekonom menilai ini tumbuhnya terlalu tinggi gitu Pak. Banyak yang tidak mengira di masyarakat atau ada beberapa ekonom. Ada beberapa ekonom. Karena ekonom ngobrol kan jadinya. Iya. Boleh kasih tahu saya nggak siapa saja ekonomnya? Ada Celius, ada Core, ada Indef menyebut seperti itu. Celius, Core, Indef. Ya, jadi apa pernyataannya? Mereka melihat tumbuhnya terlalu tinggi, jauh lebih melebihi ekspektasi, dan kalau dilihat secara kasar di tengah masyarakat juga sebenarnya banyak gejolak timbul juga di perekonomian, misalnya seperti banyak PHK, susah cari kerja, terus kemudian ada juga fenomena muncul rombongan jarang beli, rombongan hanya nanya segala macam, itu diungkapkan sama pengusaha gitu Pak. Mungkin dari pemerintah melihat ini seperti apa gitu. Mungkin sempat disoroti presiden nggak sih pertumbuhan ekonomi, tapi banyak keresahan gitu loh. Mungkin itu aja pertanyaan saya. Ya, kalau keresahan mungkin framing ya. Kalau soal keresahan ya. Kita tahu juga, saya juga membaca ada beberapa ekonom yang mungkin tidak terlalu positif melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif. Jadi pertumbuhan ekonomi kita positif, tapi ada yang melihatnya dengan cara yang tidak positif. Sebelum saya sampaikan yang lebih teknis, ini teman-teman, pemerintah itu jujur-jujur aja loh mengeluarkan data. Kalau turun dibilang turun, kalau naik dibilang naik. Kuartal 4 2024, itu kan Presiden Prabowo sudah menjabat. Ya kan? Presiden Prabowo dilantik Oktober 2024, berarti kuartal 4-nya itu sudah di bawah pemerintahan Presiden Prabowo dengan BPS di bawah Presiden Prabowo. Itu pertumbuhan ekonomi kita 5,02. Dikeluarkan apa adanya, kuartal 4. Kuartal 1 2025, teman-teman masih ingat nggak datanya? Yang dikeluarkan 4,87. Turun kan? Penurunan itu dikeluarkan oleh pemerintahan yang sama, oleh BPS di bawah pemerintahan yang sama. Turun kita bilang turun. Kuartal kedua naik 5,12, dikeluarkan oleh pemerintahan yang sama, oleh BPS di bawah pemerintahan yang sama. Jadi kalau turun kita bilang turun, kalau kita naik dibilang naik. Tapi memang ada sebagian kalangan yang kalau turun dia percaya, kalau naik dia tidak percaya. Padahal dikeluarkan oleh pemerintahan yang sama, dikeluarkan oleh BPS di bawah pemerintahan yang sama. Banyak orang yang sekarang terpaku sama konsumsi, government spending, tapi nggak mau terima data investasi. Data yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi, kemarin juga Menteri Investasi juga sampaikan lagi dalam rapat kabinet, realisasi investasi, ini bukan komitmen ya, tapi investasi yang sudah terrealisasi, artinya mereka sudah spending di sini. Itu nilainya 942,9 triliun. Hampir 50% dari target investasi tahun ini yang sebesar 1.900 triliun. Dan Menteri Investasi bilang, kami optimis target investasi tahun ini akan tercapai. Dan dari target investasi dan dari realisasi investasi, ini realisasi ya, bukan komitmen ya, bukan janji nih, tapi investasi yang sudah direalisasikan di Indonesia sampai bulan Agustus, itu yang tercipta lapangan kerja, serapan dari realisasi investasi ini sudah 1,259 juta tenaga kerja. 1,259 juta tenaga kerja. 1.259.868 tepatnya. Lapangan kerja yang tercipta. Jadi ini data ini. Jadi ada konsumsi, ada investasi, ada government. Di sektor lapangan usaha misalnya, sektor industri manufaktur kita tumbuh 5,6%. Ya, investasi yang tadi ini tumbuh 6,99%. Ini dua angka ini digabung jadi faktor penambah
pertumbuhan kita menjadi 5,12. Jadi kira-kira seperti itu. Penjelasannya kira-kira seperti itu. Dan payungnya yang perlu dipahami bahwa pemerintah kita, BPS kita kalau turun bilang turun. Karena kuartal 1 kan yang diumumkan 4,87. Kalau naik kita bilang naik. Jangan kemudian kalau turun dipercaya, kalau naik kemudian menjadi tidak percaya. Kita kan nggak memperlakukan ini seperti ramalan zodiak kan. Kalau sesuai kita percaya, kalau nggak sesuai kemudian kita nggak. Karena dikeluarkan oleh lembaga yang sama, dikeluarkan di bawah pemerintahan yang sama. Kira-kira gitu. Jadi kalau fenomena-fenomena parsial tadi yang disampaikan, apa istilahnya tadi? Rojali, rohana, kita mungkin masih melihatnya dalam ekonomi konvensional. Sementara sekarang ekonomi itu berkembang sekali kan? Model dan cara jual beli juga berkembang. Sektor logistik kita tumbuh loh. Coba lihat datanya. Dalam laporan BPS, sektor logistik kita tumbuh, artinya kalau sektor logistik dan pengiriman barang tumbuh kan yang dikirim itu barang. Kalau yang dikirim barang, atau yang dikirim, atau ada pergerakan orang, itu kan artinya ada jual beli. Dan mungkin jual belinya tidak lagi di toko-toko konvensional, tapi mungkin sudah lewat marketplace, lewat platform yang lain. Ya karena sektor logistik kita tumbuh cukup tinggi. Jadi ini yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman. Jadi kita harus open-minded nih. Dengan cara berpikirnya lebih terbuka, jadi nggak terpaku kemudian dengan cara berpikir yang old school dan konvensional, kira-kira begitu.